Kita akan mulai kita pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, angkat hati kita kepada Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Bersorak untuk Tuhan, angkat hatimu pada Tuhan. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dari Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, di mana Tuhan pada malam hari kami istirahat tadi malam Tuhan. Semua kami ibu-ibu arisan kebaktian Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pelihara kami Tuhan. Kami boleh Tuhan sampai dengan pagi hari ini di dalam kesehatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menjagai kami Tuhan, di mana Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, dan kami akan istirahat nanti sebentar di Siantar Tuhan Yesus, dan lanjut ke Medan Tuhan. Biarlah Tuhan semua perjalanan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, agar kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan sepanjang perjalanan kami nantinya Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh tiba di Siantar dan di Medan nantinya Tuhan, di dalam kesehatan dan di dalam sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami boleh bertemu dengan anak keluarga dan cucu kami di Medan Tuhan, di dalam sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semuanya Tuhan, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah acara kami dari awal sampai akhir nantinya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan, Ibu Sorta Borusiahan, yang akan memberikan firman kebenaran kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman kebenaran-Mu Tuhan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjalankannya Tuhan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini Tuhan, buat saudara kami Tuhan, teman kami Tuhan, Magda Tuhan Yesus, di mana Tuhan dia saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, dia ada muntah-muntah tadinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau campur tangan Tuhan Yesus, Kau yang
jamah Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, dia boleh merasakan kesembuhan daripada saja Tuhan, karena Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan Yesus. Engkaulah yang boleh memelihara kehidupan kami Tuhan, agar saudara kami Makda nantinya Tuhan boleh ikut berangkat di dalam kesehatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Seluruhnya Tuhan perjalanan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, agar kiranya Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, di atas segala doa permohonan kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan hapuskan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kusiapkan hati ke Tuhan, biar kita memberi hati yang terbaik. Dan benih yang ditanam itu bertumbuh dalam hidup kita 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, dua ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Amin, amin, amin. Dahulu, sekarang, selama tiada berubah firman-Mu, tiada berubah. Katakan lebih sungguh lagi. Firman-Mu dengan iman-Mu katakan. Penolong hidup, beri hatimu siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Dikatakan firman-Mu Tuhan lebih sungguh. Firman-Mu Tuhan dengan penuh keyakinan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amin, amin, katakan. Firman-Mu Tuhan dengan iman-Mu, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Setelah Engkau Tuhan memberikan kami makanan jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan karena kebaikan, kegagahan, kelebihan kami. Semuanya itu Tuhan karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Setiap hari kami merasakan kasih yang tidak berkesudahan itu di dalam kehidupan kami. Kasih yang baru setiap hari kami terima daripada-Mu Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini berserah sepenuh ke dalam tangan-Mu. Pakai mulut, bibir, lidah hamba, hati, pikiran, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami ibu-ibu di sini, Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Tuhan sendiri, Tuhan yang menjawabnya lewat firman-Mu ini Tuhan.
Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan segala kuasa roh-roh jahat iblis apapun yang coba-coba mengalihkan konsentrasi kami, yang coba-coba mencuri Tuhan urapan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat, patahkan, hancurkan itu. Kami mau usir dari hati pikiran, dari tempat ini. Kuduskan Tuhan. Biar urapan-Mu turun atas firman kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami duduk seperti Maria di kaki-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita mungkin nggak terlalu panjang-panjang ya. Jadi apa yang Tuhan berikan ya itu aja yang saya sampaikan. Kita ambil dari Markus 15 ayat 37 sampai 38. 37 sampai 38. Markus 15. Sudah semua ya. 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus disalib itu, dia setelah dia hampir mati, dia menyerahkan diri kepada Bapa di surga, dan maka terbelahlah tabir itu. Sekarang kita tabir itu adalah melambangkan dosa-dosa kita ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan karena kurang panjang tanganku, bukan karena kurang tajam telingaku, semuanya itu yang menjadikan pemisah engkau dan aku adalah karena dosa-dosamu. Nah, dosa kita itulah yang membuat tabir itu. Tabir itu kalau saya baca itu kayaknya tebelnya itu sampai 10 cm ya. Jadi panjangnya itu 20, tingginya lagi hampir 20 juga. Bayangin aja lah, gedenya itu nggak ada yang bisa. Jadi kalau zaman Musa itu masuk ke dalam kemah Maha Kudus itu namanya. Itu kemah Maha Kudus adalah buatan tangan manusia. Itu gambaran dari surga yang mulia ya. Sebetulnya itu kalau di tabernakel dikatakan halaman ruang suci, ruang maha suci. Tapi di Alkitab dikatakan di sini cuman ruang maha kudus. Nah, di situ ada dikatakan seperti, jadi tabir itu adalah dosa-dosa kita, karena dia itu menutup dosa-dosa seperti yang dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa lah yang membuat kita terpisah. Nah, sekali setahun zaman dulu itu imam-imam lah yang masuk ke dalam itu. Imam-imam yang suci hatinya. Kalau dia ada hati apa-apa pun imam itu nggak bisa ya. Nah, kita baca di Ibrani 9 mulai ayat 28 ya. Saya baca Ibrani 9 ayat 24 mulai. Ibrani 9 ayat 24. Sudah dapat? Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, terima kasih. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yesus itu dikatakan itu sebagai tabir, itu dia sebagai korban membawa darahnya sendiri. Kalau zaman perjanjian Musa, imam itu sekali 1 tahun ya masuk ke situ ya, masuk membawa korban darah lembu, darah kambing dombanya, itu dia masuk untuk sebagai korban perdamaian karena sudah berdosa ya, karena kita sudah berdosa. Jadi yang layak itu imam. Itu pun ditaruh tali di kakinya. Kalau dia tidak mempunyai hati yang tulus, suci, dia akan mati di dalam kemah suci. Kemah suci tadi itu adalah buatan tangan manusia ya. Tadi Tuhan masuk 1 kali membawa darahnya sendiri sebagai korban itu ke surga yang mulia ya, untuk kita nanti, siapa yang setia, kita nanti juga masuk ke sana ya. Jadi zaman itu dia masuk 1 kali itu. Kalau pernah lihat itu di Google atau di mana, itu pakai baju efod, pakai giring-giring, pakai semuanya itu lengkap semua pakaian imam besar ya. Itu imam besar. Kalau dulu imam besar yang kita tahu Harun ya, imam besar itu Harun. Tapi setelah perjanjian baru, Tuhan Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani 9, Yesus itu adalah perantara dari perjanjian yang pertama kepada perjanjian yang kedua. Kita masuk, kalau dulu kita salah bawa korban, kalau yang nggak sanggup sapi burung pun jadilah ya. Kalau sekarang setelah Yesus zaman kasih karunia 1 kali saja, dia tidak berulang-ulang lagi masuk ke tempat korban itu, dia hanya 1 kali itu untuk menebus dosa kita. Jadi Tuhan itu mati di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib untuk semua orang di dunia ini, semua orang. Yesus itu mati untuk semua orang. Tetapi ada yang dipilih, ada yang terpanggil, ada yang dipilih. Itu kasih karunia Tuhan lah kita ada di sini. Kalau itu di dalam itu namanya tabernakel, itu tadi ruang suci. Kita ini ada di ruang suci sebagai imam-imam dan raja-raja, karena itu sudah melayani, itu sudah percaya. Itu imam-imam dan raja-raja. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, masuk lagi ke tempat Maha Kudus itu, disitulah 2 loh batu itu ada peti perjanjian yang dikatakan di dalam ruang Maha Suci itu. Tapi itu adalah dikatakan di Ibrani 8, itu adalah gambaran sorga, apa yang ada di sorga. Tapi Tuhan sendiri adalah nyata, tidak boleh dari tangan manusia, dia ke sorga yang mulia kan. Jadi nggak ada lagi kayak gitu di perjanjian. Apa kita penting di zaman Musa kita menerima firman Tuhan dengan 2 loh batu ya. Setelah Tuhan Yesus itu lahir, firman itu ya, Tuhan itu sendiri dikatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes itu, firman itu menjadi manusia akhirnya. Firman itu ya ditulis, firman itu ditulis di loh hati kita, di pikiran, di akal budi kita. Nah, itulah firman iman ya. Jadi kita itu setelah menerima Tuhan Yesus itu, kita waktu Yesus disalibkan, segala hutang-hutang kita dikatakan di Kolose 2 ayat 14. Segala hutang-hutang kita telah dipaku di kayu salib. Hutang apa hutang kita yang ada? Mau hutang secara materi, hutang secara dosa karena kita menyimpan kepahitan, hutang sekarang karena kita mempunyai iri hati, hutang karena kita tidak mengampuni orang, apapun itu sudah selesai. Makanya saya, kalau mungkin ibu-ibu pernah mendengar lagu At the Cross, kalau dari Hillsong ya, kalau pernah dengar itu At the Cross, dia bilang you tore away, you make a way, terus katanya kau telah selesaikan itis dan katanya kan semuanya itu udah kau selesaikan di kayu salib. Mula-mula saya dengar itu saya nangis kalau dengar, ya ampun, ini orang yang mengarang lagu ini terlalu
dalam kali lagu ini ya gitu ya. Kau terbukalah tabir itu sehingga terbukalah jalan itu. Itu artinya kan at the cross itu you tore my veil itu tuh. Terus dia bilang kau buka tabir itu untuk jalan kami masuk gitu dia bilang kan. Terus dia bilang karena engkau telah menyelesaikannya di kayu salib. Tuhan telah menyelesaikan. Setiap kali saya mengingat ini khotbah ini juga saya nangis saya rasanya. Bayangkan itu film yang The Cross, The Christ itu kan ada pemeran utama itu Jim yang sutradaranya Mel Gibson itu. Dia waktu disalib itu ada mujizat juga terjadi. Mungkin ibu-ibu tahu ya, dia waktu disalib di puncak yang tertinggi itu, dia itu disambar petir. Seperti hangus, semua berasap hangus. Dia sebelum disalib dia masih mau jalan seperti Golgota itu. Dia itu salib Tuhan itu ada 150 kilogram itu, bayangkan aja kita memapas. Ininya copot itu loh bahunya. Bahu dia copot, dia udah hampir menyerah itu. Dia hampir menyerah. Akhirnya dia mungkin dengar suara Tuhan, dia berani sendiri, dia di puncak itu musim dingin. Orang pakai jaket, pakai lonjong, semuanya kan. Dia sendiri disalib di situ, disambar sama petir, dia seperti hangus dia kan, terbakar. Orang semua dibilang, ya udah selesai. Tapi Tuhan mau tunjukkan disalib di dunia ini pun bukan Tuhan Yesus yang disalib, tapi dia memerankan Tuhan Yesus. Itu pun mujizat. Dia tidak mati, dia hidup. Setelah itu dia berubah juga. Nah, salib itu memang mujizat ya. Kuasa salib itu sama kita kehidupan sehari-hari. Kuasa salib itulah yang memampukan kita ya. Kuasa salib itu yang memberikan kita kekuatan. Kalau kadang-kadang kita melihat seseorang jengkel banget lihat kau ya. Gak mungkin aku mengampuni, gak mungkin ini. Lihat mukanya aja sebel gitu rasanya ya. Tapi Tuhan kan selalu, aku lebih dari situ. Sampai aku mengucurkan darah lagi. Kau belum ada apa-apanya gitu kan kita. Apa yang kita bawa ketika kita kata Tuhan, jika engkau mengikut aku, pikulah salib. Salib kita memangnya berapa berat? Ada 150 kilo. Gak ada kan kita bawa itu kan. Kita gak ada. Nah, Tuhan itu dibawa itu, cambukannya itu sebelah kiri, sebelah kanan saya baca 200-an sekian. Ya ampun Tuhan Yesus, sampai nangis saya waktu saya sebelum ini saya udah khotbah di ibu-ibu PDH ya, keluarga istri-istri dokter spesialis. Sampai kita nangis, aduh aku kayaknya nggak berani berdiri untuk menyampaikan ini. Saya bilang saya nggak ada apa-apanya ini dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus, korban yang sekarang apa korban kita untuk mengampuni seseorang aja pun, kadang-kadang untuk mengampuni suami aja yang sudah dekat, yang sudah kita menyerahkan hidup seperti Tuhan menyerahkan hidup kepada Bapak kita yang udah menyerahkan hidup mati kita di tangan sama suami kita, menghadapinya sampai mati pun kita kadang-kadang sebel liatnya ya. Biarin aja dia duluan kok, yang dia duluan salah, biar aja dia duluan aja minta ampun gitu. Aku diam aja, kita lihat aja siapa duluan kan, kadang-kadang suka gitu kan. Kadang-kadang suka sampai gitu kan. Tapi kalau kita udah hidup dengan udah hidup dengan seturut kehendak Tuhan, katanya kita begitu kita menerima, begitu Tuhan itu disalibkan, kita itu dosa kita sudah. Jadi kita harus menerimanya dan kita dalam kebangkitannya kita menjadi hidup yang baru. Itu katanya kan di dalam 1 Petrus 3 ayat 4, terus 1 Petrus 19 ayat sampai 20 itu dikatakan seperti itu. Kita nggak usah baca-baca ya, kita mau singkat-singkat. Jadi dikatakan seperti itu ya. Jadi kita itu sudah menjadi mitra kerjanya Tuhan ya. Mitra kerjanya Tuhan itu kita harus peka kan. Kita harus dengar-dengaran ya suara Tuhan. Gimana dengar suara Tuhan? Kadang-kadang suara Tuhan itu hati nurani, hati terkecil kita itu yang bicara. Kadang-kadang saya kadang-kadang mau nguji gitu ya. Bawa ini, bawa itu, kita enggak. Kali itu ngerepotin aja bawa ini. Tiba-tiba saya di tempat sesuatu gitu. Nah kan kalau kau bawa tadi ini bisa kau nolong orang ini gitu ya kan. Itu kadang-kadang hati nurani itu benar loh, itu dari Tuhan. Itulah katanya roh Tuhan itu. Waktu kita pertama dihembuskan jadi manusia, roh Tuhan dihembuskan pada kita ya. Itu dikatakan. Jadi kalau kita ini banyak udah yang lansia ya, rasanya 75% kita ini udah 60 ke atas ya. Jadi kalau dikatakan 1 Titus 3 ayat 5, ayat 1 Titus 2 ayat 3 sampai 5 saya baca dulu ya.
Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Taat kepada suami, nggak dibilang suami yang banyak duit, suami yang baik, suami yang suka memuji, suka ngasih kembang, nggak ada itu dibilang di sini kan. Taat pada suami. Kalau seperti saya, kalau saya sudah Nyonya Batara ya taatlah pada Batara gitu ya. Makanya saya tuh kalau ulang tahun saya tiap tahun saya bilang gini, Bat, kita manggil nama kan, saya manggil suami saya Bat, dia manggil saya Tit. Bat, puji Tuhan ya, 1 tahun bertambah. Tahun ini kayaknya aku nggak bandel-bandel sama kau ya gitu. Kayak gitu kan, kita bilang kayaknya tahun ini aku nggak bandel ya, aku masih Nyonya Batara, masih seutuhnya. Kan kita di luar sana banyak dengar kan, udah adalah cacat celaya gitu ya. Kita pun adanya kekurangan kita, tapi jangan sampai ternodai lah ya kan, kita sebagai istri itu ya. Jadi aku lewat tahun ini. Kalau untuk tahun ini sampai bulan Agustus saya itu memasuki pernikahan 44 tahun ya. Wow. Udah banyak suka dan duka. Saya bersyukur bila saya menoleh ke belakang. Ajaib kau Tuhan, ajaib. Kita itu mencucurkan air mata itu. Air mata kita itu kayak berlian, sampai saya dikasih tunjuk Tuhan dalam doa penglihatan. Ini air mataku anakku, air matamu anakku. Berlian yang nggak pernah saya lihat, berlian kita sekerat aja kita udah bangganya setengah mati. Terus juga lo buki, ya Tuhan, aku nggak apa-apa lah Tuhan menderita, nggak apa-apa lah nahan perasaan, mau lepas-lepas hak tiap hari ini kan, melepas hak ini susah ya, hak untuk marah sebagai istri, hak untuk dikasihi, diperhatikan itu sangat banyak itu ya, tuntutan kita sebagai istri, hak untuk pergi sama teman-teman, untuk jalan-jalan dulu ya, nongki-nongki di sana itu kadang-kadang nggak boleh kan. Kalau kata dia Marido udah ketawa itu, kalau kita udah bisa udah hebat itu katanya gitu, ya udah hak untuk itu kita nggak punya kan. Tapi inilah anakku katanya, ya Tuhan ya begitu berharganya air mataku tuh. Ya udah, kita itu memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kita itu bisa meneladani. Jadilah teladan untuk ibu-ibu yang muda kan. Saya punya menantu 1, anak saya 3 ya. Anak saya 3, cucu saya sekarang udah mau kuliah ya. Udah mau kuliah, yang besar tahun ini masuk lagi ini kuliah. Jadi menantu saya 1, menantu saya ini dari seberang. Masukin anak saya 1 laki-laki kan, 2 perempuan. Jadi menantu saya ini ya kita kan mesti dia lihat kita mula-mula dia lihat. Saya itu dari dulu kan, kalau dari mulai nikah, kita nikah suami saya belum tamat loh. Masih esket itu namanya, kalau sekarang sarjana kedokteran itu masih koskap ya dulu. Ya bayangkanlah ada tinggal di istana mertua itu, bayangin aja lah gimana ya, semuanya itu suka duka itu udah dilewati, tapi itu sekali. Makanya suami saya bilang gini, kamu bersyukur Tit dapat aku. Kenapa? Coba kau dapat suami yang semuanya baik. Kau tidak akan sungguh-sungguh seperti ini mencari Tuhan. Kau tidak akan seperti ini jadi pendoa, dia bilang gitu. Dialah kau alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk aku seumur-umur ini, aku bilang. Nah, jadi seperti itulah kehidupan saya itu, dibentuk-bentuk terus. Bayangin aja udah 40 kawin muda gitu ya, gimana ya. Kalau yang namanya laki-laki, suami kita dokter sana, banyak itu kan fans-fansan, yang pasiennya, yang apalah, gimana. Tapi kita kan ya namanya itu tugas. Di luar rumah itu ya urusan dia, tugas dia. Kita nggak campuri. Emang tadi pasien kok cantik, gimana lagi? Oh iya, capek deh. Sampai mertua aku bilang, kau nggak peduli ya sama suamimu.
nggak tahu kok siapa perawatnya sih, nggak tahu kok siapa di prakteknya itu. Enggak, aku nggak pernah datang ke situ. Aku nggak datang ke situ. Aku bilang kayak gitu. Capek lah, kayak mahasiswa datang ke rumah bercanda-canda, dokter, pasien paling favorit gitu. Dosen kita nggak ada gitu rasanya. Puji Tuhan lah kalau gitu ya, nggak ada rasanya gitu, nggak ada rasanya. Jadi kalau udah hidup kita itu memang kita benar-benar merasakan penderitaan Tuhan, itu penderitaan kita semua ada itu, ada itu menghadapi nikah rumah tangga itu, suami dari anak, dari pihak suami, dari pihak kita, banyak sekali itu. Jadi kita sebetulnya kita itu perempuan, makanya kita bersyukur juga Ibu. Pertama kali Tuhan Yesus itu sebelum datang ke dunia ini yang diberitahukan kepada siapa? Pada perempuan Maria, anak darah Maria. Diberitahukan malaikat. Waktu dia mati dikubur, siapa dikasih tahu? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Waktu dia bangkit, siapa? Dia juga kan perempuan. Kalaupun di zaman orang Yahudi perempuan itu nggak ada harganya. Di zaman kita orang Batak juga kayaknya kurang. Orang Chinese juga kurang. Udahlah, kalau baru-baru sudi enak nih, nggak usah. Zaman dulu, perempuan semua anaknya. Jangan kau kawin sama Tuhan, zaman dulu kan. Sekarang aja kasih karunia Tuhan itu nggak dipikir lagi. Mau semua kayak anak perempuan, mau enggak. Kita bersyukur ke perempuan-perempuan ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan kecantikan itu. Tidak ada artinya itu cantik itu, Bu. Cantik itu cantik dari dalam. Kalau memang cantik semua itu anugerah Tuhan ya, itu akan bersinar kecantikan kita itu, jadi inner beauty kita itu akan jadi menyatu, dilihat orang jadi apa gitu ya. Itulah kita yang membuat, oh ya dia kenapa ya, jadi teman-teman itu dia kenapa, kau pakai apa, kau tarik benang, kau ini enggak, aku enggak ada. Kenapa? Imbangkan jasmanimu dan rohanimu, aku bilang. Jasmanimu kok capek aerobik terus gini-gini. Aku aerobik dari muda, aku bilang. Tapi rohaniku juga aku latih terus. Karena dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8 itu, latihlah dirimu beribadah. Kita dilatih terus, diri ini beribadah terus. Saya latih diri saya dari dulu, saya puasa, saya beribadah. Anak-anak saya, suami saya nggak saya tuntut mesti gereja kau, mesti ikut saat teduh. Enggak, saya sama anak saya. Jadi kamar saat teduh, gantian baca, sampai besar. Saya bawa ke gereja, dia nggak ke gereja. Pokoknya kau tahu Tuhan Yesus itu, hubunganmu dengan Tuhan Yesus itu urusanmu. Ya, kalau lebih bagus sebenarnya kau menjadi imam, ya kan? Suami itu jadi imam. Tapi kalau dia nggak jadi imam, kita harus membawa itu mesbah dupa, itu mesbah Tuhan itu. Kita harus menyala setiap hari. Siapa yang menaikkan ukupan kepada Tuhan? Kalau nggak istri, kalau suami kita nggak naikkan ukupan pagi-pagi, nggak membawa persembahan kepada Tuhan. Aduh, aku selalu gitu gini dari dulu. Tuhan, inilah aku Tuhan, akulah mewakili suami dan anak-anakku. Kalau udah malam, aku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pandanglah aku Tuhan. Sampai saat ini aku setia kepadamu Tuhan. Nah, inilah persembahan keluargaku, ukupan. Menjadi ukupan yang harum di hadapanmu. Itu kan menyala terus kan, menyala. Jadi harum bagi Tuhan. Nah, itulah kita ibu, mau sebandel apapun suami itu, satu saat dia melihat, oh gitu. Kalaupun dikatakan anak-anak itu udah jadi anak papinya itu, anak ini, biarin aja lah. Tapi siapa yang mendidik dia dari kecil? Siapa yang mendidik? Kalaupun kita, kalau saya memang dari muda udah dibilang gini, aku itu mesin pencetak uang. Selebihnya itu urusan kau semua. Mau anak, mau keluarga, semua jadi urusanku semua itu. Jadi dia nggak tahu itu ibu-ibu. Mau anak itu kelas berapa, mau ngantar, nggak pernah, itu urusanku. Mau ke bengkel juga urusanku. Dia fokus kerja, fokusin. Jadi ngadapin mertua, ngadapin semua itu. Itu kita kan. Itulah salib yang kutanggung itu sampai hari ini ya. Puji Tuhan lah. Makanya kadang-kadang saya pikir, puji Tuhan lah aku bisa gitu. Menantu saya ngelihat saya gitu, dia bilang gini, Mami katanya kayak gitu, saya itu dibilang Tuhan sama saya gini, be like Mary. Mereka kan ibadahnya di tempat Pastor Dev ya, orang bule ya. Aku tanya ke Pastor Dev nih, be like Mary yang mana, katanya kayak gitu, be like Mary. Terus satu kali aku sarapan di depannya di rumahnya di Jakarta. Terus Tuhan berbicara, puji Tuhan,
menantu saya ini udah jadi pendoa walaupun dari seberangnya. Dia bilang gini, itu Mary yang itu, seperti itulah kau katanya. Makanya dia peluk saya, dia peluk. Mami, aku harus seperti Mami. Maksudnya apa? Ya udahlah, Wi, tanya Tuhan apa yang kubuat ya. Ya, yang Tuhan inginkan padamu iyalah. Jadi puji Tuhan sampai 15 tahun aku itu tak pernah berantem, langsung bilang begini sama menantu. Dewi, anakku cuma satu ya. Anakku itu sangat sayang sama aku ya, bilang. Dan anakku 2 perempuan itu nggak sedekat anakku laki-laki ini dekat sama aku. Ini sangat memanjakan aku. Jadi kalau kau nanti udah jadi menantuku, kalau kau nggak suka, kasih tahu Mami ya. Aku nggak mau kita berantem. Kalau kita berantem, aku kehilangan anak. Karena anakku pasti membela kau, aku bilang gitu. Dia nggak bakal bela aku karena setiap laki-laki yang menikah akan meninggalkan orang tuanya. Dia akan. Waktu anak saya mau nikah, saya puasa 2 bulan supaya saya tidak mempunyai hati yang cemburu. Karena pasti cemburu. Bukan anakku itu tidak sayang sama ibunya, sayang. Tapi volume dia untuk menelpon aku itu pasti tidak sekali 2 hari. Tidak tanya, Mami gimana, sehat? Dia sudah sibuk dengan anak istri. Jadi kita ibu-ibu pun tidak usah kita memikirkan. Saya sering itu dengar kalau ibu-ibu di pesta, itulah ya anakku itu baik kali itu dulu, sudah sama perempuan itu, jadi gitulah dia, sekali setahun tak datang ke rumah, sekali, iya, jadi nggak pernah lagi aku, nggak diingat lagi aku katanya. Jadi aku begitulah aku itu melewati. Jadi kita perempuan tua itu jadilah kita teladan bagi menantu kita ya, nggak usah kita tuntut-tuntut. Sampaikan aja kepada Tuhan karena dia sebagai imam besar agung kita ya, membawa semuanya beban kita. Dia akan menolong tepat pada waktunya dan dia dapat merasakan semuanya itu ya. Jadi kita tutuplah ibadah ini, kita akan semuanya menanggung semua beban-beban kita bawa kepada kaki Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang membawa kami untuk dekat kepadamu, menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah kami. Terpuji termulialah Kau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus ajaib, 2, 3. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami Tuhan mengakhirinya dan kami akan melanjutkan perjalanan kami Tuhan Yesus untuk sampai ke Medan lewat Siantar, lewat naik kapal Tuhan, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami Tuhan Yesus mau menerima berkat-Mu. Sebelumnya kami mau berdoa Bapa kami. Mari kita sama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Bapa. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
hari ini. Ya, beliau yang menyiapkan makanan kita lewat Bapak Menggolan dan kru-krunya semua. Semoga apa yang sudah kita nikmati itu boleh menjadi berkat bagi kesehatan kita. Juga tak lupa tadi kami mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur kita yang sudah memberikan donasinya untuk terselenggaranya wisata rohani ini. Kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat-berkatnya sehingga di hari-hari yang lalu beliau dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga bagi arisan kebaktian ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nuraini yang termuda dan juga yang anggota yang terbaru di arisan kita. Kita dengarkan apa pesan-pesan beliau. Terima kasih. Silakan. Puji Tuhan buat siang hari ini. Saya berkesan, sungguh amat kesannya boleh mengikuti arisan Arkep ini. Saya mulanya tidak tahu kalau memang saya yang paling muda, karena saya merasa saya sudah tua, karena umur saya sudah 56 tahun, anak saya paling besar 28 tahun, anak saya 5. Saya merasa saya sudah tua gitu. Jadi ternyata saya masuk Arkep saya paling muda. Jadi saya merasa bersuka cita di sini. Akhirnya saya bisa manja ke sana kemari. Jadi saya merasa gimana saya senangnya sekali begitu ibu. Jadi saya bukan sebenarnya bawaan gimana, karena saya di atas yang tua-tua, akhirnya saya maintain sendiri gitu. Sebenarnya saya orangnya tidak mau maintain. Baru di Arkep ini saya agak begini. Saya kira kawan-kawan KWD saya tidak pernah begitu. Tapi di Arkep ini kok saya begitu? Karena saya merasa usia muda, jadi gini saya. Nah, itu bukan memang maintain saya. Memang saya berbuat untuk menyenangkan hati orang tua kami yang ada di sini. Jadi saya pertama kali ikut di retreat arisan kebaktian ini, saya merasakan hubungan dari dulu aku ikutnya gitu. Cuman mungkin kalau dulu saya itu belum diterima. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur buat orang tua kami, karena orang tua saya semuanya, karena udah di atas saya jauh semua kan. Jadi saya bersyukur saya boleh diterima menjadi anggota Arkep ini. Jadi kesan dan pesan saya, mudah-mudahan kita boleh retreat lagi dan kita boleh singgah lagi di tempat ini. Karena Bapak menunggu utang kalian sepertinya bersiap lagi menerima kita di sini. Jadi itulah pesan dan kesan saya, supaya di sore hari ini kita singgah di Siantar, ibu-ibu semuanya tidak kecewa, supaya saya merasa senang. Dan saya kira ini bukan untuk terakhir, jam ini bukan untuk terakhir, karena ini sampai malam musiknya, perjanjian ini. Nah, jadi mungkin kita sampai malam. Dan Pak Lumbur katakan kalaupun memang tidak pulang, ada di atas kamar, ada 30 kamar di atas. Jadi itulah pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan dulu kepada anggota yang tertua. Sama, tapi kok rasanya nggak tertua? Kalau kembalikan itu sudah punya. Terima kasih kepada kita semua di arisan kebaktian, yang mana kita cukup lelah ya dalam 3 hari ini. Kita telah merasakan kegembiraannya, kebersamaan itu yang paling pentingnya ya. Yang walaupun saya rasa nggak ada yang kurang kok. Alangkah bahagianya semua ceria, ya kan? Apalagi kami yang tua-tua ini ya, saling mendukung tengok kami yang tua-tua ini. Sekolah, ada yang nang, sekolah bapak kami asroha. Senang kita lihat mudah-mudahan mau mendukung kami yang tua-tua ini.
walaupun agak payah berjalan beberapa orang kalian mau saling berpegangan tangan supaya menjaga kami yang tua-tua ini. Ya, terima kasih kepada yang mulia. Di mana kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang bersusah payah dalam melaksanakan kegiatan ini dari tahun ke tahun ya. Ini saya rasa arisan kebaktian ini telah merasakan bagaimana segala kegiatan yang dilaksanakan, segala panitia yang terpilih. Jadi pada saat ini kami berterima kasih juga kepada BPH yang tetap mendampingi dan yang selama ini terus menemani dan melaksanakan tugasnya untuk arisan kebaktian. Seperti kami yang tua-tua ini, kami banyak mengikuti arisan di mana-mana. Tapi kesannya arisan kebaktian alangkah mengesankan. Bagi saya, apapun ceritanya, saya tidak meninggalkan arisan kebaktian sampai akhir hayat. Ya, gimana setuju? Memang ya, kebetulan kita ini umur ini sebenarnya sudah wajarnya memang pensiun untuk di rumah. Tapi kan kita nggak mau ya, selagi bisa kita akan tetap mengikuti. Ya, oke ya, teman-teman yang sudah ujung macam kita ini. Belum ujung. Wow. Para juga ya, terima kasih untuk kita semua. Kiranya kebersamaan ini jangan cepat berlalu katanya dia ya. Jadi kepada teman-teman kami jangan bosan-bosan melihat kami tua-tua ini. Kiranya kalian jangan apalah. Enak berkawan sama yang tua. Jangan gitu. Karena semua nanti akan tua kan seperti kami. Jadi kita harus mohon mengertilah kepada kami ya selagi bisa. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Begitu juga kepada Ibu Nuraini yang mana dengan sukacita menerima kita pada saat ini. Yang mana Ibu Nuraini mengajar Ibu arisan kebaktian. Jadi pada saat ini dia menerima kita dengan sukacita, menyediakan hiburan juga. Yang mana walaupun dia capek, ibu-ibu ini saya lihat nggak ada rasa capeknya, semua mau menjoget kok. Sampai Medan. Anwarung menyediakan bisa menjoget ya masa itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Selamat untuk kita arisan kebaktian. Semoga arisan kebaktian berjaya terus. Terima kasih. Terima kasih buat anggota kita yang tertua Ibu Mediana. Ya. Oke, kami minta dulu kesediaan Ibu Sorta yang jarang ikut. Jarang ikut untuk memberikan pesan dan pesan. Terima kasih buat kakak-kakak semua dan adik juga. Dan buat tuan rumah yang telah menghidangkan hidangan yang kami boleh menikmatinya. Terima kasih. Mungkin saya sudah ada 20 tahun lebih ya ikut arisan kebaktian ini. Maaf kalau saya disuruh ikut ini kami itu, jadi saya dalam aktif sekali ya. Karena aku eda-edaku. Bukan saya tidak mencintai arisan kebaktian ini, saya tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Sampai saya berdoa buat semua pengurus, panitia, Tripoli, semuanya kerjasama yang baik ke depannya, saling mendoakan supaya kita semuanya sehat-sehat lagi dalam retreat yang akan datang. Semua yang hadir di sini boleh ikut kembali dan membawa yang lain, boleh ikut teman-teman kita yang tidak hadir ini. Tetap bersukacita dan apapun itu tadi saya bersukacita sekali merasakan. Saya jarang ikut berjoget-joget, baru ini saya ikut berjoget-joget terus terang. Iya, karena kata Eda Elirita, mamanya aku ya, mamanya Borisian Bala. Terus terang karena ikut berjoget, baru ini hampir 20 tahun ikut arisan. Aku happy kali ya rasanya sekali ini gitu.
Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya, panitia, pemain musik semuanya, buat teman-teman atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu orang lagi yang saya minta ya. Ada seorang lagi yang ingin untuk meninggalkan arisan ini, tapi katanya tidak jadi. Ibu Rosmaida. Ibu Rosmaida. Terima kasih buat Tuhan yang sangat luar biasa dengan segala kemuliaannya. Terima kasih buat semua orang tuaku, semua teman-teman, terlebih pengurus panitia yang sangat luar biasa. Cara bekerjanya bagaimana dia menyenangkan Tuhan, karena semuanya bersuka cita. Dan memangnya benar kata Inang ini tadi, aku pun memang permisi. Aku bilang aku sebenarnya pengen mau keluar dari sini, karena aku pikir aku adalah yang terkecil di antara kepala kodi. Aku bilang jadi kuanggap semua anggota arket ini benar-benar kepala kodi. Kepala kodi itu gimana sih? Kepala kodi yang dipilih Tuhan menjadi dia yang memang pembawa yang menyenangkan segala-galanya. Jadi aku pikir tohnya sedikalinya yang terjelek di antara yang jelek, seperti itulah di dalam saya. Tapi dulu saya memang mau ikut waktu retreat yang tempoh hari tahun lalu, tapi berhubung saya terjatuh, tulang punggung saya ada apa? Kayak mana? Terjepit. Bukan penyebab, jadi aturan seperti ini, tulang punggung 12 jadi seperti ini. Jadi saya nggak bisa ikut. Tetapi tahun ini benar-benar saya minta sama Tuhan. Saya ingin Tuhan, walaupun saya hanya berpisah, aku mau melihat dulu kecantikan mereka semua. Ternyata saya terkagum-kagum, benar-benar kagum melihat semua pengurus, melihat semua panitia. Benar-benar saya nggak pernah jumpai itu. Saya banyak juga kumpulan yang saya jumpai, termasuk marga-marga. Bahkan kalau ada mau bilang cakep, mau doa, mau apa, selalu saya. Tapi saya lihat, ya ampun Tuhan, tak ada rupanya yang ada aku tahu. Memang benar-benar ya, memang membanggakan kali rupanya aku masuk ke arisan kebaktian ini. Puji Tuhan ya, saya bangga loh, benar, saya bangga. Saya memang benar-benar, biarlah saya yang terkecil pun di antara yang ada, kayaknya saya ikhlas kok apa-apa. Saya ikhlas bahwa saya memang tetap akan menjadi anggota. Dan terima kasih ya buat semua, terlebih yang memberikan perhatiannya. Saya lihat lagi banyak yang memberikan hatinya. Kak Pera, dia terus sampai bahkan dia bawa dari TNI untuk mengawali ini. Saya pikir luar biasa. Ternyata orang-orang yang untuk menyenangkan hati Tuhan itu dengan keikhlasannya. Saya lihat lagi Ibu Nuraini. Ibu Nuraini ini saya dulu tim sukses daripada adiknya Pardamaian. Jadi saya udah lihat itu mertuanya yang seperti apa. Begitu dia masuk, saya bilang, ya ampun, dia ada di sini. Ya ampun, ternyata memang benar-benar aku tidak mampu di dalam market ini. Terima kasih ya Benaire, terima kasih semua kebaikanmu. Bahkan aku menikmati semuanya. Teman-temanku yang banyak tidak ku kenal ini, saya senang. Luar biasa lah benar, tapi ini saya pikir berkat dari Tuhan loh ini. Mudah-mudahan biarlah tidak ada duka cita ya di dalam keluarga arisan kebaktian. Biarlah sukacita yang tetap akan semua keluarga yang membuat jadi kebanggaan yang bisa menyenangkan Tuhan, tidak melupakan, dan itu akan menjadi aset-aset keturunannya semua, menjadi aset arisan kebaktian. Makasihlah buat kalian semua. Saya dengan kerendahan hati, kalaupun ada dari pribadi saya tadi yang bisa menyakiti hati kalian, saya minta maaf ya. 10 jari-jari 11 dengan kepala saya mohon maaf.
dan biarlah saya jadi pendengar yang baik mulai sekarang di arisan kebaktian. Makasih, jayalah arisan kebaktian, semangat ya. Makasih buat semuanya. Ya, selanjutnya nanti kami serahkan kepada penasehat dan pendiri kita. Shalom, shalom, shalom. Jadi semuanya memuaskan saya lihat dan sukacita. Kepada panitia yang menyelenggarakan wisata rohani ini, terima kasih ya buat kalian. Rosvita yang cantik dan baik, ya. Berjoget tadi setengah mati, nggak ingat lagi yang banyak cucu ya. Yang juga banyak cucu, tapi masih awet muda, mau berjoget. Terima kasih untuk Minar ya, yang sudah banyak memberi di tengah-tengah Minar. Minar Pakpahan. Terima kasih ya, Bu Minar ya. Dalam perjumpaan kita hari ini saya sungguh senang. Anak saya bilang, ngapain mama ke Siantar? Ada deh, aku bilang. Ada, mau jumpa teman-teman. Jadi kalian sudah sehat semua. Saya lihat di Siantar ini semoga sehat juga sampai dengan Medan dan berjumpa dengan saudara-saudara, berjumpa dengan famili di tengah-tengah keluarga. Jadi saya tentu tak bisa kesan dan pesan, soalnya saya tidak mengalami. Tapi pesan saya saja, kalau kita tadi sama-sama tiba. Terima kasihlah kepada Tuhan, kita sudah berkumpul dengan sukacita. Tidak ada satupun dari kita, saya lihat, yang tidak gembira. Biarpun ada yang sakit perut, ada yang mungkin keletihan, tapi tetap senang saya lihat. Jadi terima kasihlah kita ucapkan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memeliharakan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kepada pengurus juga, Dinar, semuanya, Jesuris yang selalu menulis, bahkan Tukang tulis. bersama, dan Roslinda yang selalu terlambat banyak, selalu dia bikin nama-nama. Belum buat kita baca, jadi kita belum ngasih. Tapi supaya jangan capek ketua PHK ini, bendahara ini, kasihanlah buat dia, karena sudah dia bikin. Kalau aku sih udah lihat, aku agak malu, tapi nggak tahu ngirim. Makanya kalau terlambat aku lewat si Odet, aku kasih uangku, Odet kirimkanlah gitu. Aku memang kurang pandai mentransfer. Kalau terlambat sedikit, itu karena bukan nggak pandai lah, bukan sengaja. Jadi uang cash aku kasih si Odet supaya ditransfer. Jadi kawan-kawan, jangan lupa lah supaya kita senang sama senang. Mereka yang menerima pun senang, kita yang menerima pun senang. Jadi kita ada rasa bagaimana disiplin lah, rasa disiplin supaya tepat semuanya pada waktunya. Itulah yang kita minta di dalam arisan kebaktian ini. Semuanya saling bekerja sama dan terus melihat pekerjaan daripada seluruh pengurus yang selalu mengerti, memberikan wejangan-wejangan, memberikan semua apa yang akan kita lakukan di waktu suka dan duka. Jadi biar kita sungguh merasakan bahwa arisan kebaktian ini adalah arisan suka dan duka bersama. Perlu kebersamaan. Itu yang paling penting di arisan ini. Semuanya sama. Dan kalau ada yang tidak cocok, mari beritahu supaya kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Itulah yang kami inginkan di dalam arisan ini.
Terima kasih ya ibu-ibu. Kami pulang nanti berdua juga karena datangnya berdua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai itu, karena kami lihat kalian happy cantik, akhirnya ayo kita berangkat. Sampai seperti dia dan kami sangat bersyukur dan memang nyata kami lihat happy semua dan bahagia. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepengurusan panitia dan ketua ya arisan kebaktian yang selama ini merasa agak kurang melihat setelah ada kebersamaan sehingga mendaftar kembali urusannya. Oke, makasih, puji Tuhan. Jadi kami karena berani juga kami kata ini suruh anak kami makan makan cupir. Oke, pikir kami toko jadi senang-senangnya kami pada datang. Oh lihat di bulan ini Nuraini. Terima kasih kalau dipercayakan teman saya satu panitia untuk menyampaikan sepatah kata. Terlebih dulu kita mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak habis-habisnya menuntun, memimpin, menolong, melindungi, memberkati kita sampai hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh orang Tuhan. Bukan karena dana kita cukup, bukan karena kita kuat hebat, apalagi harus kita joget tadi, bukan. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi, karena selalu mengingatkan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Dan saya terutama mengucapkan terima kasih kepada Kak Kamios, penasehat yang datang dari Medan khusus untuk melihat kami anak-anaknya dengan sukacita. Kakak boleh sehat bersama Kakak Erita, puji Tuhan ya, sehat terus. Doa kami menyertai kalian berdua. Dan terima kasih kepada rombongan semuanya atas kerjasama yang baik begitu membantu kami. Tanpa kalian dengan segala kepedulian untuk acara kita ini tidak akan berjalan baik. Terutama buat Kak Dewi yang sudah mempunyai mahkota putih tapi tetap sehat. Juga Kak Tetiana bisa berjoget, juga Kak Tera, Edek Pera, juga Inang Nelly. Aduh, aku bahagia kan melihat semua kalian. Aku bahagia loh, sungguh. Ini lagi satu. Siapa namanya Kak Ros? Diana. Hah? Valentin. Ya. Betul seperti kata Kak Yos. Kami tahu buka kadang nama lupa. Iya kan Kak? Maaf saya. Terus saya terutama ucapan terima kasih buat adik saya Vera. Walaupun saya sini ketua, tanpa tuntunan dia, saya juga banyak kekurangan, kelemahan. Dan tanpa bantuannya, saya juga nggak bisa berjalan dengan semangat. Tapi saya sukacita karena ada dia yang mendukung saya. Hidup adik Vera. Lanjut terus, nanti kita pergi ke Bali. Semua nanti rombongan boleh berangkat ke Bali. Kita menabung ya, supaya kita pergi nanti. Kita masa ke Bali. Jadi saya terima kasih juga buat adekku Nureni yang begitu baik menjamu kami di rumah ini. Juga Amang yang punya rumah, terima kasih Amang. Tuhan memberkati Amang. Tuhan memberkati adek Nureni, diberkati nikahmu, buah nikahmu semua, kesehatan dan juga usahamu. Juga semua, juga aku tengok edaku si apa namanya? Bukan. Jomas. Walaupun kakinya sakit, tapi dia bisa disco. Wis, semangat kali. Pokoknya semua semangat. Terima kasih semua buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang kusayang, yang mencintai. Semoga kita semua sehat-sehat, umur panjang, Tuhan memberkati, menambah-nambahkan rezeki supaya kita boleh lagi liburan lebih jauh lagi dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan dan saling mengasihi, mengampuni di dalam kekurangan kelemahan kita. Jangan ada yang sakit hati. Dan nanti pulang ingatlah yang baik-baik. Jangan ingat yang jelek
jelek. Apapun itu manusia tidak ada yang sempurna, apalagi saya. Kadang-kadang saya takut kalau ada seperti Kak Tiana naik tangga. Aduh, bagaimana bisa enggak ya? Tapi semangat, ya puji Tuhan. Semua semangat, semua sukacita. Berarti ini sama-sama apa ini namanya wisata rohani kita yang sukses ya. Terima kasih, Tuhan memberkati hidup. Oke, Tuhan memberkati. Semoga semakin sukses, lanjut terus. Haleluya. Terima kasih yang tak terhingga buat Ibu Ketua Arket kami, Ibu Dinar Napi Tupulu. Oh, Horas. Bangga aku punya kakak yang selalu menuntun aku, mengingatkan aku. Puji Tuhan. Sekarang saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak, khususnya yang di samping sebelah kiri saya nih, bendahara kita. Kecil, tapi cabai rawit. Ini dia, Ibu Minar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Semakin ditambahkan berkat kesehatan. Semoga semakin banyak rezeki dan kita boleh semakin sukses. Semoga kita semakin bisa di dalam wisata kita ke depan saling tolong menolong, saling memberi, saling memberkati. Kalau ada yang kurang bisa ditutupi. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Atas penyertaan, kemurahan dan perlindungan-Mu Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk melewati hari-hari kami dari tanggal 19 pagi sampai kami ke kota wisata Samosir, tepatnya Parbaba. Kami menginap di Samosir Kotex sejak 19 sampai 21 tadi pagi. Dan saat ini kami berada di resto AKP ini. Oleh karena kemurahan-Mu lewat Bapak Huta Balian dan Ibu Nuraini, Bu Sirait, Nyonya Siregar, kami bersuka cita penuh Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Karena itu layaklah kami Bapa untuk tetap memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk ibu-ibu panitia yang Tuhan percayakan melalui arisan kebaktian ini untuk mengatur dan mengarrange semua acara dan program wisata rohani ini sejak tanggal 19 sampai tanggal 21 ini. Dan kami bersyukur semua untuk yang membantunya agar terlaksananya program ini. Juga kami bersyukur untuk pengurus harian yang tetap merasakan apa yang dirasakan oleh panitia, saling bertanya, saling berkomunikasi. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesehatan Tuhan berikan kepada semua anggota yang turut berangkat. Meskipun ada sesuatu yang kurang nyaman buat sahabat kami, Ibu Mahdalani. Namun kasih dan kuasa-Mu menyembuhkannya saat ini sehingga kami boleh bersama-sama pulang menuju kota Medan tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap pribadi yang sudah ikut maupun yang tinggal. Sehingga kami boleh Tuhan semakin mengerti betapa besar kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, Tuhan yang baik dan teramat baik. Terima kasih untuk berjalannya ibadah demi ibadah sepanjang dari tanggal 19 malam sampai 21 pagi tadi. Semua Tuhan, renungan demi renungan, pujian demi pujian, boleh kami naikkan kehadirat-Mu. Kami yang memuji-Mu, kami yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu sepanjang perjalanan wisata rohani ini mungkin banyak yang mendukakan hati-Mu dari kata-kata, pikiran dan hati kami. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu atas semua hal yang mendukakan hati-Mu dari kami. Sehingga saat ini ketika kami mau menyerahkan, mau persembahkan doa dan syukur kami ini layak dan pantas menjadi anak-anak-Mu
untuk menaikkan segala puji dan syukur bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Demikian acara kami, acara kita bersama wisata rohani 19 sampai 21 April 2022 Samosir. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini kita tutup. Ketua. Dalam nama Yesus kita sehat semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Ayo, bergandengan tangan kita. Ini